HP compact selalu menyenangkan buat dipakai. Bagus nih ya, kecil ya. Tapi di balik itu ada harga yang mesti dibayar. Baterai kecil dan kamera oke aja. Dan gue penasaran apakah Xiaomi 15 ini bisa mematahkan itu semua? Foto cewek itu keren ya. Terutama buat nemenin aktivitas keseharian gue dari pagi sampai malam. Kira-kira apa aja masalah HP compact ini? Masih ada embun kah? Terus panas gak? Berasa anget nih HP-nya nih. Yuk kita bahas. Morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng Xiaomi 15 dengan muka bantalku. Jadi guys, impresi gue sama HP ini, please Xiaomi di seri 16 dan selanjutnya nggak usah dirubah gimana-gimana lagi ya desainnya ya. Ini udah idaman banget sih buat gua. Back sama frame-nya sekarang matte, nggak ada glossy-glossy kayak Xiaomi 14. Terus ada lengkungan di frame-nya yang bikin genggamnya lebih nyaman. Dengan bezel simetris yang tipis juga plus enteng. Kalaupun masih diubah, mungkin kamera modulnya yang dibikin sedikit lebih minimalis. Sebenarnya kayak gini sih udah oke ya, asal jangan dibikin bulat aja. Sebenarnya sama cakepnya sih, sama Vivo X200 FE yang sempat gua review kemarin. Wah, model-model HP kayak begini sih idaman banget dah. Wah, haram nih guys. Udah bu, belanjanya. Dah. Banyak juga. Oke guys, kita sudah sampai rumah dan update dulu. Sekarang jam 10 lewat dikit, baterai ada di 88% ya. Oke guys, sambil nunggu kelar upload, mari kita ngomongin spesifikasi bentar. Tapi tenang, gue nggak bakal sebutin satu-satu. Kalau kalian mau lihat fullnya langsung di stop aja. Paling yang pengen gue highlight di sini peningkatan apa aja sih dari Xiaomi 14 ke 15-nya. Pertama jelas dari sisi chipset ya, dia pakai Snapdragon 8 Elite yang dapat skor Antutu di 2,5 juta. Dan gue sempat lakuin full tawuran chipset bersama HP bersnapdragon 8 Elite lainnya yang kalian bisa cek videonya di sini nih. Atau gue sempat tawuran sama chipset kompetitor terkuat lainnya ada di sini. Habis itu dari sisi baterai dia ada peningkatan yang cukup tinggi ya, dari 4600-an ke 5200-an. Dan fun fact, Xiaomi 15 versi Cinanya punya baterai yang lebih gede loh. Ya walaupun bedanya nggak terlalu jauh ya, di 5400 mAh. Terus buat perlindungan kaca, dia sekarang pakai Xiaomi Shield Glass yang diklaim sama si Xiaomi katanya 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sadis. Kalau buat kamera hampir sama ya, cuman untuk telefotonya dia ada upgrade dikit dari sisi sensor yang lebih baru, dari JN1 ke JN5. Dan secara optical zoomnya dia itu menurun ya, dari 3,2 kali yang sekarang ini ada di 2,6. Habis itu dari sisi fingerprint sekarang dia lebih cepet ya, dan udah nggak ada cahaya-cahaya ilahi yang keluar bersinar lagi kayak di optikalnya. Oh ya, buat yang nggak tahu, kalau transfer file dari HP Xiaomi ke MacBook sekarang gampang banget loh. Tinggal ke Xiaomi Share dan nongol deh MacBook gua. Terus langsung kekirim, udah kayak AirDrop ala-ala. Caranya kalian pastiin install app ini di MacBook ya. Dan nggak cuma transfer, tapi bisa mirroring layar HP juga ke MacBook. Oke guys, sekarang kita mau keluar lagi cari makan dan update dulu. Sekarang udah mau jam 1, baterai ada di 77% ya. Habis cari makan kita mau survei tempat. Wah, rame sekali guys. Rame, di mana-mana rame. Oke, jadi ini tips buat kalian guys. Kalau lagi makan di jam yang rame, tipsnya satu, cari restoran yang mahal. Sepi, tapi dompet tipis. Dan inilah kenikmatan punya device satu ekosistem. Semua dipermudah. Minta tethering dong internet. Tinggal langsung pencet sini aja. Tuh. Secara otomatis HP kita bakal nyalain hotspot dan nyambung ke tablet. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dilakuin ya. Kalian bisa cek video gue yang ini deh. Sama satu lagi fitur favorit gua yang suka sebel kalau IG story gambarnya terlalu ngezoom karena resolusi fotonya 3:4, bisa tinggal di expand aja. Pilih rasio 9:16, nanti otomatis bakal generate bagian atas sama bawah. Nah, jadi pas story lebih legaan nih.
Oke guys, mari kita update dulu. Sekarang jam setengah 3, baterai ada di 62%. Jadi sekarang kita mau survei tempat buat bikin next konten. Tada! Naik sepeda dulu buat kesana guys. Gimana dengan tingkat kecerahan outdoor? Cukup jelas sih untuk kondisi terik gini. Kalau agak ketutupan lebih jelas lagi tuh layarnya. Ini baru olahraga. Jadi rencana kita punya konten mau camping di sini guys. Bener-bener camping ya, bermalam. Dan supaya bisa camping gini kita butuh minta izin dulu. Nggak bisa sembarangan langsung gelar tenda. Ih, foto cewek itu keren ya. Betul, kalau ngomongin Leica di HP Xiaomi 15 tadi sih emang yang mantep ya. Apalagi gue pakai profile Leica autentiknya, vibe-nya beda aja gitu. Kayak bukan yang saturasi gonjreng-gonjreng gitu, tapi dia punya ciri khas sendiri. Jadi bikin gambarnya lebih artsy. Setuju nggak buat yang pernah pakai Xiaomi dengan Leica-nya guys? Serius amat ngapain? Nah, ini salah satu yang bikin wow juga. Baru tahu kalau ternyata fitur beauty-nya banyak banget pilihannya. Bisa ilangin kerutan lah, dikasih bedak biar putih atau lipstick biar merah merona. Alis ditebelin, pipi dibikin tirus, mata digedein, ubah hidung, bibir, dan banyak banget. Udah kayak nge-make up virtual aja nggak sih? Sadis. Wow, jadi kurus ya. Oke guys, jadi kalau buat video HP ini bisa mentok 15 kali. Mana dia? Yah, Toto udah kegeletak. Waduh. BTW guys, buat yang selalu setia tungguin video sehari bersama kayak gini, jangan lupa bantu like ya. Dan kalau belum subscribe, yuk sekarang. Soalnya kalau 70% yang belum subscribe ikutan, collab sama Gadgetin bisa cepet kejadian. Thank you. Capek. Makanan mahal yang tadi kita beli kayaknya sudah mulai terbakar sia-sia. Kelar guys, kita sekarang mau balik dulu. Di jalan pulang, gue sempetin nonton YouTube dan upload IG story juga. Yang gue pastiin settingan highest quality-nya udah aktif ya. Buat hasilnya langsung intip aja ke IG youtuber.cupu. Oke guys, dan akhirnya nyampe rumah lagi. Update dulu. Sekarang jam 5 sore, baterai ada di 32% ya. Ngaso dulu bentar, habis itu kita mau jemput si bocil. Dan gue pengen ngobrolin dulu bentar tentang HyperOS-nya. Yang mana bukan yang terbaik, tapi pelan-pelan udah meningkat ke arah yang positif sih. Kalau gue sih cukup suka sama animasi, terus fitur-fitur yang ditawarkan, plus mini lag juga untuk HP ini. Salah satunya tadi gue sempat buka center, dan baru tahu loh mereka punya animasi kayak gini. Sampai ada debu-debunya gitu, buat gue sih keren. Terus fitur beauty yang tadi nyonya sempet otak-atik bikin gue mind blown sih. Gue ngeh ada fitur ini dan mungkin emang udah lama ya fiturnya. Tapi gue baru tahu aja bisa sedetail ini buat editnya. Apalagi ya, buat AI-nya sih termasuk lengkap ya. Yang listnya kalian bisa lihat di sini nih. Lumayan banyak ya. Dan kalau yang paling gue sering pakai sih ada di galeri ya. Misalnya AI eraser buat hapus-hapus. Terus ada AI expansion tadi yang gue pakai buat upload Instagram. Dari sisi ekosistem misalnya interaksi antar sesama keluarga Xiaomi juga nggak bisa dianggap remeh. Salah satunya tadi pas gue mau share internet ke tablet gampang banget. Sampai interaksi ke device lain, misalnya MacBook gua, kirim-kirim file kayak ala-ala AirDrop gitu bisa. Sama kalau mau screen mirroring HP kita nggak masalah. Kita refreshing dulu nonton daily vlognya Ryan Trehen guys. Selamat sore guys. Kita mau jemput bocil dulu dan update sekarang jam 6. Baterai ada di 27% ya. BT buat kalian para pecinta video movie, HP ini ada ya, tinggal pencet aja F ini, terus baru deh jadi bokeh. Bagus juga sih.
Tapi sinyonya nggak kena bokeh ya, keren ya. Nah, cuman yang menarik, untuk kamera belakangnya, kalau kalian lihat nggak ada logo F-nya ya, dan kita mesti ke more, terus ke movie. Nah, baru di sini ada F-nya nih, tingkat ngeblurnya. Jadi kalau mau video blur kamera belakang mesti lewat movie, guys. Some days don't have, some days have. Selain Leica kasih color profile autentik tadi, dia juga kasih beberapa filter di sini. Favorit gue ada yang matte, yang saturasinya diturunin gitu, jadi lebih adem aja liatnya. Sama satu lagi, hitam putihnya sih juara. Gue lebih suka yang BWHC ya, lebih pop up dan kontras aja gambarnya. Halo guys. Halo guys. Aduh, lapar nih guys. Sambil tunggu makanan datang, mari kita ngomongin dikit tentang iklan di HP ini. Yang mana sejauh gua pakai ini nggak ketemu ya. Terutama di aplikasi bawaan. Misalnya Test Cleaner aman, buat ganti wallpaper juga nggak kenapa-napa sih. Paling pas di awal, banyak app-app yang gua nggak kepake sih, yang bisa dibilang bloatware. Tapi kalau buat kalian aplikasi itu kepake ya beda cerita. Dan itu juga bisa tinggal di uninstall doang. Sama satu lagi nih, gue cukup bingung sama fitur yang namanya wallpaper carousel. Tadinya gue pikir ini cuma fitur yang bakal keluarin wallpaper dengan foto-foto random ya. Tapi ternyata ada diselipin artikel yang bisa diklik gitu. Dan saat kita klik dia bakal ke suatu website. Terus keluarlah iklan ini. Menurut gua iklan yang keluar ini sih udah di luar kuasa Xiaomi ya. Tapi pertanyaan gua, kenapa bisa sampai ada keluar artikel dan bisa diklik plus ke website lain? Jadi iklannya keluar tuh. Coba ada yang tahu nggak? Bisa komen di bawah. Tapi ini bukan sesuatu yang gimana juga ya. Kalau nggak suka ya tinggal sesimpel matiin aja wallpaper carouselnya. Selebihnya gue nggak ada ketemu iklannya sih. Duh, banyak nyamuk guys. Kita pindah ke dalam aja deh. Oke guys, kenyang dan update dulu. Sekarang jam 19.45. Baterai ada, tinggal 8%. Kelihatan nggak ya? Oke, karena udah kepepet, mari sekilas kita bahas kualitas kamera low light di HP ini. Yang mana untuk lensa utama sih nggak ada komplain, jernih banget. Minim noise juga, dan nggak cuman foto, tapi videonya juga bagus. Kalau diarahin ke muka gua gini, tajem banget sih gambarnya. Cuma penurunan kualitas ada berasa di lensa ultrawide, gambar lebih soft dan noise-nya juga berasa. Untuk videonya pun juga sama, lebih soft dan jitternya samar-samar kelihatan tuh. Cuman hasil ini lebih mending dibanding beberapa HP lain yang ultrawide-nya 8-12 megapiksel ya, yang saat pindah lensa jadi gelap banget. Di HP ini lebih mending. Dan ini untuk kamera depannya guys. Ya, is a mosque for pray, masjid. Ini untuk kamera selfie-nya guys. Akhirnya, setelah sempat cemas takut HP-nya mati, sampai juga di rumah jam setengah 10 dan baterai ada di 1%. Dengan SOT ada di 5 jam 30 menit ya. Untuk pemakaian paling banyak ada di YouTube, IG, sama kamera. Sisanya kalian bisa lihat sendiri. Oh ya, untuk jaringan yang dipakai sebagian besar gue pakai 5G. Overall, dengan SOT 5 jam 30 menit, kalau kita pakai standar HP normal sih kurang ya buat gua. Tapi karena ini HP compact, ya oke aja sih. Bisa lebih awet kalau penggunaan kamera nggak sebanyak gua tadi. Atau malah lebih memakan daya kalau ditambah sama ngegame. Terus buat transfer data di HP ini, Dan karena HP ini udah USB 3.2 Gen 1, pas transfer data pun tuh lihat, sekitar hampir 2 giga, nggak sampai setengah menit. Cepet banget. sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah HP ini panas? Jadi dari IG story gue kemarin, banyak juga teman-teman yang tanyain apakah HP ini panas, terutama pas dibawa outdoor. Dari pemakaian gue, ada berasa ya setelah pakai kamera lumayan lama tuh. Lumayan guys, pakai kameranya kelamaan berasa anget nih HP-nya nih. Dan gue berasa kayaknya agak ngocor juga baterainya. Selain itu waktu gue pakai app sewa sepeda juga sempat berasa panas ya, karena mungkin GPS-nya nyala terus kali, ditambah cuaca terik. Secara konsumsi daya juga lebih gede tuh. Selebihnya kayak scroll-scroll sosmed, nonton YouTube, dan edit-edit foto tadi aman kok.
Terus satu lagi dari komen teman-teman, yaitu berembun atau enggak. Jujur ya, gue baru tahu ada isu berembun di Xiaomi 15. Tapi setelah gue cek, kayaknya itu persepsi yang kebawa dari isu Xiaomi 14 pas awal-awal. Dan selama gue pakai emang gak ketemu embun sih, terutama pas lagi pakai kameranya dengan kondisi suhu yang tinggi. Jadi semoga menjawab ya rasa penasaran kalian sama Xiaomi 15 ini, yang menurut gue HP ini juga cocok banget buat ciwi-ciwi. Kayak yang sempet gue tanya, Gimana menurut kamu sama HP ini? Nih. Bagus nih ya, kecil ya. Kayaknya cocok buat ciwi-ciwi kayak aku. Bisa digenggam satu tangan. Terus warnanya putih, bagus. Aku suka. Terus ininya, bodinya juga kayak nggak terlalu kotak-kotak gitu. Aku suka sih.